Halo teman-teman, di sini saya akan membahas mengenai talak. Yang pertama, pengertian talak. Talak berasal dari bahasa Arab, yaitu artinya lepaskan suatu ikatan, perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Menurut istilah syarat, talak adalah melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri. Talak merupakan salah satu sebab putusnya perkawinan. Jadi, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan, sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu, istri tidak lagi halal bagi suaminya. Menurut Wahbah al-Zuhaili, setidaknya ada dua alasan mengapa hak talak berada di tangan laki-laki. Yang pertama, perempuan perasaannya sangat halus, sehingga dikhawatirkan gampang menjatuhkan talak akibat terbawa perasaan. Yang kedua, talak berimplikasi terhadap kewajiban yang bersifat materi, seperti penyegaran pembayaran mahar. Bila mahar belum dibayar, nafkah selama masa iddah yang harus diberikan kepada istri yang ditalak, serta mut'ah, pesangon karena ditalak. Kewajiban-kewajiban materi ini dianggap tidak layak dibebankan kepada seorang perempuan. Hukum talak dapat berbeda sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing sebagai berikut. A. Wajib. Jika terjadi perselisihan antara suami istri secara terus-menerus dan tidak dapat diselesaikan melalui dua orang hakam. Yang B. Haram. Menjatuhkan talak ketika istri sedang haid atau suci yang sudah dicampuri. Sebuah riwayat menyebutkan bahwa Nabi memberitakan Ibnu Umar untuk kembali kepada istrinya karena menceraikan istrinya dalam keadaan haid. C. Sunnah, yaitu bila istri tidak patuh pada hukum Allah seperti meninggalkan sholat sementara suami tidak mampu memaksanya. D. Mubah, jika ada alasan tertentu seperti buruknya perilaku istri, buruknya perlakuan terhadap suami, dan lain-lain. E. Makruh, menjatuhkan talak tanpa ada alasan yang jelas, namun tidak dikhawatirkan akan berbuat zina jika terjadi perceraian. Makruh adalah hukum asal talak. Ada beberapa alasan yang dibenarkan untuk terjadinya talak, antara lain: A. Tidak terciptanya rasa cinta antara keduanya sehingga terjadi pergaulan yang tidak baik. B. Perilaku buruk istri dan atau suami. C. Pembangkang istri terhadap suami. D. Perilaku zolim suami terhadap istri. E. Suami atau istri tidak mampu menjalankan kewajiban. Yang terakhir, F. Suami atau istri melakukan tindakan maksiat seperti mabuk dan lain-lain. Macam-macam talak. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak itu, maka talak dibagi menjadi 3 macam sebagai berikut. Yang pertama, talak sunni, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntutan sunnah. Yang B, talak bi'di, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan tuntutan sunnah atau tidak memenuhi syarat-syarat talak sunni. C. Talak la sunni wala bid'i, yaitu talak yang tidak termasuk kategori talak sunni dan tidak pula termasuk talak bid'i. Ditinjau dari segi tegas dan tidaknya kata-kata yang digunakan sebagai ucapan talak, maka talak dibagi menjadi 2 macam, yaitu sebagai berikut. Talak syarih, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata yang jelas dan tegas, dapat dipahami sebagai pernyataan talak atau cerai seketika diucapkan, tidak mungkin dipahami lagi. Talak kinayah, yaitu talak dengan mempergunakan kata-kata sindiran atau samar-samar seperti suami berkata kepada istrinya. Syarat dan rukun talak. Rukun talak menurut Hanafiyah hanya 1, yakni lafaz talak, sementara menurut jumhur ada 5, yakni suami yang menjatuhkan talak, istri yang ditalak, sigat, dan ada kehendak menjatuhkan talak. Adapun syarat saat menjatuhkan talak adalah: pertama, talak hanya dapat dijatuhkan oleh suami atau yang mewakili, yang balik, yang berakal, dan tidak dalam paksaan. Yang kedua, ada kehendak menjatuhkan talak. Dalam hal ini, seseorang sengaja mengucapkan lafaz-lafaz talak sesuai maknanya, sekalipun tanpa didahului niat. Hak talak. Masalah talak adalah masalah yang sangat rentan dengan perasaan dan sangat nestapa, sehingga dalam pemutusan masalah talak dibutuhkan pertimbangan yang matang. Ini semua tentunya peran pertimbangan rasional tentunya harus dikedepankan. Yang demikian ini umumnya kurang dipunyai oleh seorang perempuan. Dari itu tentunya logis apabila permasalahan talak yang dominan untuk menyikapinya adalah laki-laki. Maka dari itu Islam menetapkan bahwa talak adalah hak suami sangatlah beralasan, karena suami dipandang lebih mampu mengatasi kesulitan yang dihadapi dalam rumah tangga.